Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Wijaya Natalia Panjaitan, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya tampilkan sebagai contoh video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah inti dalam hukum perdata yang juga merupakan spesifikasi keilmuan saya sebagai dosen, yakni mata kuliah hukum perikatan dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah hukum perikatan ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi azas, teori, konsep-konsep teoritik dan praktis di bidang hukum perdata material mengenai ketentuan umum hukum perikatan yang meliputi perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari undang-undang. Mata kuliah ini sangat berguna untuk melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dalam menganalisa konsep hubungan hukum dan penyelesaian sengketa yang terjadi karena hubungan hukum antar subjek hukum dalam perikatan. CPL yang dibebankan pada mata kuliah hukum perikatan ini ada 3. Yang pertama, mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan analitis melalui kemampuan argumentasi hukum terhadap hukum positif, dan menunjukkan hasil melalui komunikasi akademik baik lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik. Yang kedua, mampu mengimplementasikan ilmu hukum berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Yang ketiga, mampu menyusun konsep hukum dan analisa hukum dalam penyelesaian kasus melalui metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis hukum dan hukum positif Indonesia dan dapat menunjukkan keahlian dasar dalam melaksanakan profesi hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum perikatan di Indonesia. Yang kedua, mampu memahami pengaturan hukum perikatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis perikatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang dan yang bersumber dari perjanjian. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa akibat tidak dilaksanakannya sebuah perikatan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum, wan prestasi, overmah, dan risiko. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan serta menganalisa hapusnya perikatan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa kasus-kasus perikatan. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini mengkombinasikan antara teori dan praktik-praktik yang relevan dalam perkembangan hukum perikatan yang terjadi di antara masyarakat, sehingga materi yang disampaikan tetap dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dalam hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Adapun pokok pembahasannya ada 9 yang disesuaikan dengan CPMK. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku, ada artikel ilmiah, dan juga menggunakan berbagai referensi dari media online lainnya yang memuat isu-isu terkini terkait dengan hukum perikatan. Mata kuliah hukum perikatan ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang disampaikan secara luring atau offline. Proses metode delivery yang saya lakukan yakni dengan menyampaikan materi dengan menggunakan referensi bahan ajar berupa buku ataupun artikel ilmiah dan juga memanfaatkan media teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran serta case study melalui isu-isu terkini yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan untuk membantu mahasiswa memahami antara teori dan praktik dalam hukum perikatan. Kemudian, dalam proses menggunakan metode interaction, saya gunakan ketika saya memberikan stimulus kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar supaya terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Saya juga membuka diri untuk melakukan diskusi baik itu di kelas maupun via media komunikasi seperti WhatsApp ataupun media sosial yang biasa digunakan oleh mahasiswa saat ini seperti Instagram dan lain sebagainya. Metode assessment yang saya gunakan ada 2.
yakni yang pertama memberikan pertanyaan di awal perkuliahan untuk refresh kembali pemahaman mahasiswa terkait materi perkuliahan yang telah diberikan di perkuliahan sebelumnya, dan kemudian di akhir perkuliahan saya juga akan memberikan tugas mandiri ataupun tugas kelompok yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk kemudian dibahas bersama di depan kelas. Pada mata kuliah hukum perikatan ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa hal, yakni partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran, ada project based learning dan problem based learning dalam bentuk tugas mandiri dan atau tugas kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mengenai hukum perikatan dengan pokok bahasan ketujuh mengenai hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan secara offline di dalam kelas. Selamat siang semuanya. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai hukum perikatan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kepada kita masing-masing supaya perkuliahan kita bisa lancar dari awal sampai akhir. Dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, untuk perkuliahan kali ini mengenai hukum perikatan, kita akan membahas tentang perikatan yang bersumber dari perjanjian. Karena materi mengenai hukum perikatan ini pun sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, saya akan mencoba merefresh ingatan kita semua mengenai pertemuan yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke, mengenai hukum perikatan, karena kita bahas tentang perikatan yang bersumber dari perjanjian, saya mau coba tanya dulu, apa sih hukum perikatan itu? Hukum perikatan itu adalah hubungan antara satu orang atau lebih terhadap satu orang yang mana pihak pertama berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Oke, tapi kalau ngomongin hukum perikatan berarti kunci pertamanya itu adalah adanya hubungan hukum. Tapi karena dalam pengertian hukum perikatan itu sendiri itu tidak dijelaskan hubungan hukum yang bagaimana, makanya hukum perikatan itu dia sifatnya masih abstrak. Nah, oke. Nah, mengenai sumber-sumber hukum perikatan itu selain perjanjian ada apa? Oke. Yang pertama itu ada undang-undang itu bagi bukan hanya undang saja, yang kedua itu yang berasal dari perbuatan manusia. Yang pertama itu sesuai hukum, yang kedua itu perbuatan melawan hukum, serta yang berasal dari perjanjian. Oke, yang berasal dari perjanjian yang akan kita bahas. Oke, jadi sumber hukum perikatan itu ada dua. Yang pertama itu dari undang-undang dan juga dari perjanjian. Dan kita sudah bahas ya, yang sumber perikatan dari undang-undang itu terdiri dari undang-undang saja yang mengaturnya dan juga karena perbuatan manusia. Dan karena perbuatan manusia ini pun ada dua, dibagi lagi menjadi dua. Ada yang sesuai dengan hukum atau dinamakan dengan zat warning dalam pasal 1354 KUH Perdata, dan juga yang perbuatan melawan hukum. Pasal berapa itu? 1365 KUH Perdata. Apa istilahnya? Ada ingat? Onrehmatif dan good. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber perikatan yang satunya, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian. Oke, dari materi ini kita akan membahas tentang pengertiannya, dasar hukumnya, unsur-unsurnya, syarat sahnya, asas-asasnya, dan jenis-jenis perjanjiannya. Dari materi ini tentu saja ada capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan bisa saudara sekalian terima. Tentu saja melalui materi ini diharapkan mahasiswa sekalian, saudara sekalian itu mampu menjelaskan tentang perikatan yang bersumber dari perjanjian. Di setiap perkuliahan kalian pasti punya capaian-capaian yang harus kalian. Oke, kita masuk pada pengertian. Tadi pengertian hukum perikatan kan sudah. Perjanjian ini adalah bentuk konkretnya dari hukum perikatan. Perjanjian itu adalah suatu peristiwa hukum yang tentu saja menimbulkan hubungan hukum di mana seseorang berjanji kepada yang lainnya untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau bahkan tidak berbuat sesuatu. Istilahnya itu adalah untuk melaksanakan hubungan suatu prestasi. Sehingga orang yang tidak memenuhi prestasi biasanya disebut sebagai orang prestasi.
terkait perjanjian ini kan pasti sudah tidak asing ya. Pasti kita semua itu biasa sering melakukan perjanjian dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba, siapa yang bisa kasih saya contoh perjanjian-perjanjian apa yang biasanya kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Saya Ibu, Coba. Ibu kalau perjanjian saya contohnya itu seperti saya membeli atau bertransaksi di warung terdekat atau Alfamidi, itu kemarin. Nah, jadi kita juga saya berjanji dengan teman untuk membeli kue di Sera atau teman-teman terdekat di fakultas kami. Kemudian bisa saja saya berjanji dengan ibu untuk membuat kontrak dengan ibu misalnya dalam mata kuliah perikatan ini. Ya betul, ya benar bahwasanya bahkan hal yang kita lakukan saat ini itu juga berdasarkan kontrak perkuliahan ya. Kalian mengontrak mata kuliah hukum perikatan yang di dalamnya ada saya yang sebagai dosen yang mengampu mata kuliah. Nah, itu adalah salah satu contoh perjanjian yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti terkait perjanjian kita clear semua ya. Oke. Nah, terkait dengan pengertian perjanjian ini juga ada dalam pasal 13 KUH Perdata. Bawa KUH Perdata? Ada yang mau bacain pasal 13? Oke, silakan Mas. Pasal 13, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan untuk mengikatkan diri, makanya perjanjian ini adalah bentuk konkretnya dari hukum perikatan. Nah, untuk pengertian dalam pasal 13 KUH Perdata ini itu juga dipertegas dengan beberapa ahli, ada Subekti dan Sudipto Purnokusumo. Beberapa di antaranya ada banyak juga para ahli yang mengutarakan pengertian dari perjanjian. Untuk ini nanti bisa saudara sekalian baca sendiri. Untuk materinya juga nanti bisa saya share melalui siaran ataupun nanti melalui ketua kelas di dalamnya. Oke. Kemudian dasar hukum dari perjanjian itu ada dalam buku ketiga KUH Perdata. Nah, dari bab 2 terus kemudian ada bab 5 sampai bab 18. Ini adalah ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan. Ya, jadi bisa dibaca lebih lanjut oleh saudara. Kemudian kita bahas tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian ini ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Siapa yang mau baca ya? Oke. Dalam pasal 320 supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi syarat. Yaitu pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan keempat, terakhir suatu sebab yang tidak terlarang. Oke, sip. Syarat yang pertama adalah sepakat. Tidak mungkin kita tiba-tiba bisa memperjanjikan sesuatu kalau kita tidak sepakat sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah cacat hukum. Apa sih itu cacat hukum? Oke, terkait dengan usia ya. Kemudian apa lagi? Tidak ini latar belakang. Oke, dalam artian dia sehat secara rohani gitu ya, dan tidak di bawah pengakuan. Oke, itu terkait dengan cacat hukum. Oke, kemudian ada yang namanya suatu objek. Berarti ada sesuatu yang kita perjanjikan. Kayak tadi saya bilang ya, bertransaksi di Alfamidi, berarti kan ada sesuatu yang dibeli ya kan? Itu terkait dengan objeknya. Yang keempat, terkait dengan kausa yang halal. Artinya segala hal yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian kesusilaan dan norma-norma yang berlaku. Nah, saudara sekalian, terkait dengan syarat sah perjanjian ini kita tidak boleh tidak boleh saling mengakui pihak. Dalam artian sepakat dan cacat hukum itu adalah satu sepaket karena dia merupakan syarat subjektif. Terkait dengan objek dan kausa yang halal itu adalah syarat objektif karena dua-duanya itu punya impact yang berbeda. Terkait syarat subjektif, jika ada salah satu yang dilanggar, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Kemudian terkait syarat objektif berkaitan dengan objek dan kausa yang halal, ketika dia tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.
Nah, Ibu coba mau kasih contoh nih, coba saya minta pendapat saudara sekalian untuk menentukan apakah perjanjian ini termasuk sah atau tidak menurut pasal 13-20 KUHP perdata. Ini sering sekali terjadi ya, mungkin saudara sekalian juga pernah baca, nonton ya di media sosial, ada anak kecil yang tiba-tiba mengakses handphone orang tuanya dan kemudian check out Shopee ya, belanja online. Tiba-tiba barang itu nyampe ke rumah orang tuanya, kaget kok tiba-tiba ada barang padahal dia tidak pesan. Dari transaksi itu kalau dilihat dalam pasal 13-20 KUHP perdata, apa sih yang salah di situ? Menurut saya, transaksi itu jadi menurut saya itu transaksi tersebut tidak sah Ibu, karena dalam hal ini syarat perjanjian itu tidak dipenuhi. Salah satunya yaitu yang paling di sini adalah cakap di mana anak tersebut belum memenuhi syarat tersebut Ibu, di mana dia masih di bawah umur dan kemudian masih dalam penguasaan banyak. Dan tapi transaksi ini sudah terlanjur terjadi, jadi siapa yang harus bertanggung jawab kira-kira? Orang tuanya. Siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang harus bertanggung jawab. Ini kalau kita kaitkan terhadap hukum perikatan yang berasal dari undang-undang, bahwasanya KUHP perdata itu juga mengatur hubungan antara orang tua dan anak, ya kan, di mana orang tua itu wajib bertanggung jawab, wajib berkewajiban dalam pemenuhan ya terkait dengan perawatan anak-anaknya. Nah, gitu ya. Kemudian ibu mau coba kasih contoh lagi nih, itu kan terkait syarat subjektif ya. Seandainya nih ibu bikin kesepakatan sama seseorang ya, nah ini baik banget nih, kita udah sepakat, ibu butuh bantuan ya, kita harus sepakat, usia kita udah sama-sama dewasa ya. Kemudian transaksi yang mau ibu lakukan ini adalah transaksi penjualan bayi, dalam artian ibu memesan bayi kepada seseorang ini karena ibu belum punya anak, jadi ibu butuh seseorang untuk bisa menyerahkan bayinya kepada ibu. Kita udah sama-sama sepakat, saya bersedia untuk membiayai anak tersebut, bayi tersebut, dan dia juga telah menjalankan syarat-syaratnya dan sudah saya. Kira-kira perjanjian itu menurut KUHP perdata pasal 13-20 KUHP itu sah atau tidak? Tidak, kenapa? Bahwa demi hukum karena tidak ada yang nama istilahnya penjualan apa? Tidak ada namanya perdagangan manusia ya. Jadi itu walaupun niatnya baik itu juga harus tahu apakah ada undang-undang khusus yang mengaturnya sehingga tidak boleh dijual belikan, tidak boleh menjadi transaksi yang sesuai dengan pasal 13 untuk KUHP. Sampai di sini Pak? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Clear dulu sampai di sini? Ya? Oke, sip. Thank you pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, perjanjian itu adalah sumber dari perikatan. Ketika kita melakukan perjanjian, maka disitu lahirlah suatu perikatan. Jadi loh, bedanya di mana? Tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa hukum perikatan itu sifatnya abstrak. Nah, karena dia terkait hanya dengan hubungan hukum. Tapi hubungan hukum yang mana kita belum tahu konkretnya apa. Nah, konkretnya kemudian diwujudkan dengan adanya salah satunya yaitu perjanjian. Jadi bedanya apa? Bedanya perikatan beda sifatnya masih abstrak, sedangkan perjanjian itu sifatnya sudah konkret. Makanya perjanjian termasuk dari salah satu sumber dari perikatan. Selain dari di dalamnya adalah sip. Nah, kemudian ada yang namanya unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian ini ada tiga. Unsur esensial ini adalah hal yang sudah harus ada di dalam perjanjian sebelumnya. Misalkan perjanjian jual beli itu sudah harus tahu apa yang mau diperjualbelikan. Dan juga terkait harganya, itu adalah unsur yang sudah harus ada dalam perjanjian. Kemudian unsur naturalia ini terkait dengan hal-hal yang walaupun dia tidak diperjanjikan, maka bisa diberlaku karena sudah berada dalam peraturan perundangan, ada dalam KUHP perdata. Misalnya dalam perjanjian jual beli barang, seandainya barang yang telah dijual dan telah dibayar dengan lunas ini tiba-tiba mengalami cacat atau kerusakan sebelum penyerahan, siapa sih kira-kira yang harus bertanggung jawab? Si penjual, walaupun itu mungkin tidak mereka buat di dalam perjanjian mereka, tapi
itu seketika bisa berlaku. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur accidentality ini adalah hal-hal yang diperjanjikan untuk berlaku di kemudian hari. Kalau misalkan saudara sekalian pengertian perjanjian atau kontrak tertulis itu biasanya paling bawah itu ada tentang urusan sengketa. Siapa sih yang mau sengketa? Gak ada ya? Gak ada ya? Tapi itu adalah hal-hal yang akan dipersiapkan, yang siapa tahu terjadi di kemudian hari. Saudara, oke. Nah, ini yang paling penting, azas-azas perjanjian. Yang pertama, azas konsensualisme. Ini berkaitan dengan kesepakatan. Bahwasannya dalam suatu perjanjian itu kita sudah harus sepakat terlebih dahulu. Ada willingness, oh iya benar, saya setuju untuk membuat suatu perjanjian. Kemudian ada yang namanya azas kebebasan berkontrak. Dalam artian para pihak itu bebas untuk menentukan isi perjanjiannya. Apa yang menjadi kesepakatan mereka. Yang penting dia tidak bertentangan dengan apa? Balik lagi ke pasal 13-20 KUH Perdata, ya, tidak boleh bertentangan dengan unsur-unsur yang ada di sana. Kemudian karena adanya kebebasan berkontrak, karena adanya asas konsensualisme, maka berlakulah asas atasan. Karena ada yang tahu ini di pasal berapa? 1338. Sip, 1338 tahu. Nah, apa sih artinya asas atasan serpada? Asas makna serpana bahwasannya segala perjanjian yang telah disepakati itu akan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Jadi memang diberikan kebebasan, tapi dengan apa yang telah ditentukan dan disepakati secara bebas itu akan berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak. Makanya dalam membuat suatu perjanjian itu penting untuk mengetahui apa isi perjanjiannya, memahami isi perjanjiannya supaya apa? Supaya ketika begitu mengikat bisa meminimalisir adanya sengketa. Nah, kemudian ini adalah hal yang paling penting dalam mendasari kita membuat suatu perjanjian. Azas itikat baik. Mungkin nggak kita melakukan perjanjian tapi belum awali dengan itikat dulu. Harusnya tidak boleh kita lakukan azas itikat baik. Hal yang mendasari pentingnya supaya suatu perjanjian itu bisa berjalan dengan baik, ya. Ini adalah jenis-jenis perjanjian. Jadi sebenarnya banyak perjanjian yang bisa kita lakukan. Ini salah satunya ada perjanjian syarat dan pada waktu, mana suka, perjanjian waktu renteng, dapat bagi, dan perjanjian dengan ancaman hukuman. Tapi itu tertarik sebenarnya. Perjanjian lisan tahu? Yang dibunyikan secara lisan? Menurut saudara sekalian, perjanjian lisan itu sah atau tidak? Itu menurut saya sah, tapi dalam hal pembuktiannya nanti itu lumayan sulit itu karena dalam pembuktiannya itu masih kurang saksinya seperti itu. Tapi sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena dalam jenis perjanjian itu ada perjanjian yang tertulis maupun lisan. Ada yang mau nambahin? Betul, ada sepakat, ada lagi? Lebih tepatnya karena dalam pengertian perjanjian dalam pasal 13 KUH Perdata, dalam persyaratannya dalam pasal 13-20 KUH Perdata tidak disebutkan bahwasanya perjanjian itu harus dalam bentuk tertulis, kecuali nantinya ada perjanjian tertentu yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dia dibuat secara tertulis. Jadi perjanjian lisan itu sah menurut pasal 13-20 KUH Perdata. Cuma memang tadi menurutnya itu adalah minim dalam pembuktian ya, tapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Oke, nanti kalau belajar lagi di rumah acara kita akan belajar lagi tentang beban-beban pembuktian dalam perkara pidana. Baik, sekian untuk materi hukum perjanjian. Ada yang mau tanya nggak? Atau cukup jelas? Kalau sudah paham tentang materi hukum perjanjian, paham tentang syarat-syaratnya, tadi kita udah singgung tentang mengenai prestasi dan kemudian kalau dia bertentangan namanya apa tadi?
prestasi. Nah, terkait uang prestasi ini nanti dia ada pertemuan selanjutnya yang memang membahas benar-benar mengenai uang prestasi. Pada intinya uang prestasi itu adalah ketidakmauan ya, ketidakmauan seseorang untuk melakukan kewajibannya. Nah, itu terkait dengan prestasi. Berarti udah cukup jelas? Oke, sip. Nah, di akhir perkuliahan ini saya akan membagi kelompok untuk melakukan diskusi. Saudara sekalian bisa membagi dalam bentuk 3 kelompok. Karena kan kita ada menyinggung tentang azas perjanjian, jenis perjanjian dan syarat sah perjanjian. Tugasnya adalah masing-masing kelompok itu berdiskusi mengenai 3 hal ini dan kemudian saudara sekalian itu diharuskan untuk mencari contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk dibahas bersama. Setuju? Setuju. Oke, boleh dibagi kelompoknya. Dibikin tiga kelompok aja kali ya, pas juga 3 kelompok aja. Oke, boleh silakan. Kita sudah selesai, maka materi perkuliahan mengenai hukum perikatan yang berasal dari perjanjian juga sudah selesai. Minggu depan kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang perbuatan melawan hukum dan juga prestasi ya. Untuk absensinya nanti akan dilakukan secara langsung melalui Siaka, dan kemudian untuk materinya seperti yang dijelaskan tadi nanti akan saya lanjutkan juga di Siaka atau nanti melalui kelas nanti akan dibagikan materi perkuliahannya ya. Untuk materi yang lain, kalau misalkan saudara tertarik untuk mempelajari atau membaca, itu bisa dilihat dari YouTube ataupun bisa dilihat dari Google Scholar untuk membaca artikel-artikel ilmiah terkait selain dari referensi buku. Oke. Sekian saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Hukum Perikatan pada program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dan bermanfaat dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.